Everyone good? Oke. Nah, hari ini tema kita sebenarnya Christmas ini adalah He is here. Ya, Dia ada di sini. Ya, Dia hadir di sini. Nah, kita baca Alkitab terlebih dahulu dan kemudian izinkan saya tidak akan lama untuk sampaikan ini pada saudara. Sebab saya tidak akan menghalangi. Bayangkan orang-orang Bali udah banyak datang ingin perform sebentar. Sudah pakai ikat kepala, ada yang pakai ulos. Pokoknya dari seluruh dunia udah datang ke kita hari ini. Saya tidak akan hentikan, mereka nggak tahu. You know what? Enak juga kalau kita celebrate bersama ya. Tahun kemarin kita di depan kamera aja gitu udah kelihatan gitu. Tidak apa-apa. Ya, hari ini kita menikmati. Yuk kita baca Alkitab di dalam kitab Injil Lukas pasalnya yang kedua. You know all this story. Injil Lukas pasalnya yang kedua. Saya tidak akan cuma berbicara dari ayat ini tentunya. Saya akan mengambil narasi Natal. Saudara sudah tahu narasi Natal yang muncul, tapi kita mau lihat dulu Lukas pasalnya yang kedua. Kita Injil Lukas pasalnya yang kedua, kita akan baca ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Ayat biasa kita baca, betul ya? Tapi kira-kira ayat ini kalau kita terjemahkan dalam bahasa sehari-hari, malaikat datang pada para gembala. Oke, ada banyak misconception. Sampai ada lagu yang bilang this is the poor shepherd tend the sheep. Itu nggak ada urusannya mereka kaya atau mereka miskin. Zaman dulu kalau kamu punya domba kamu kaya. Tapi kita bilang poor shepherd. Ya, itu karena penilaian orang modern kan. Tapi sebenarnya para gembala ini bukan gembala biasa. Karena menurut catatan aturan yang ada pada waktu itu, gembala-gembala ini sebenarnya adalah imam-imam yang memberi makan domba-domba yang harus dipersembahkan di bait suci. Kalau saudara pernah pergi ke Israel dan tahu Bethlehem itu pas di kaki bukit dari bait suci, betul ya? Nah, jadi imam-imam yang mau mempersembahkan domba di bait suci itu, mereka tend the sheep, mereka pelihara domba-domba itu di mana? Ya di Bethlehem. Itu kan padang rumput. Kan sudah tahu kalau di Yerusalem orang tidak bisa pelihara domba ya, batu semua. You know that. Jadi mereka pelihara di situ. Jadi gembala ini mereka bukan cuma sekedar gembala. Oh, ini orang miskin, bukan. Mereka ini imam. Mereka imam yang menggembalakan. Jadi waktu malaikat datang pada mereka, ya mereka kaget. Siapa yang datang ini? Kemudian malaikat Tuhan berfirman. Jadi saudara mesti tahu ini. Ini Injil yang pertama. Apa artinya Injil? Halo, sudah nggak tahu Injil artinya apa? Injil artinya adalah kabar baik, a good news. So this is the first good news ever happened to Israel at the time. Karena ini pertama sekali. Dan good news ini nggak datang dari manusia, datang dari sorga langsung, datang dari malaikat yang ngomong. Kata itu pertama muncul di sini. Kata kabar baik itu dalam bahasa Yunani adalah euangelion. Itu kata pertama, euangelion. Dan itu kita dapat kata evangelis dan seterusnya, kata euangelion. Nah, kata euangelion ini yang diterjemahkan kabar baik ini, itu punya arti begini. Itu bukan kabar baik biasa, tapi itu kabar baik bahwa raja akan memerintah di tahta dan akan memberikan keputusan-keputusan yang baik buat
seluruh masyarakat. Jadi kabar baik ini bukan kabar baik ini. Apa kabar? Gue baik, gue dapat promosi. Bukan kabar baik itu. Kabar baik apa? Kabarmu apa? Kabar saya baik ya. Tadi pagi pas hujan, ada nggak ada apa-apa, saya lagi jalan mau ke bus, tiba-tiba ada orang yang lewat dan berkata naik ke mobil saya. Bukan kabar baik itu. Kabar baik itu ini. Udah lama saya tidak makan gado-gado, tapi tadi pas saya pergi, saya dapat gado-gado buatannya Cisuing. Enak banget. Bukan kabar baik itu. Ada kabar baik yang lebih daripada itu. Kabar baik ini yang dimaksud sini adalah bahwa ada raja yang akan muncul dan keputusannya akan mempengaruhi seluruh kehidupan saudara. Dan malaikat itu berkata begini, He is here. He is arrived. The arrival time is now. Sekarang dia datang. Jadi makanya dikatakan begini, hari ini, coba saudara lihat ayatnya yang ke berapa itu? Ayatnya yang ke-10 dia bilang jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Kata memberitakan itu kesukaan besar. Kata itu yang datang dari kata euangelio. Itu kata itu. Kemudian dia berkata begini, hari ini telah lahir bagimu yaitu Kristus Tuhan apa? Di kota Daud. Coba lihat urutannya. Juru selamat, Kristus, Tuhan. Betul ya? Bilang dulu juru selamat. Juru selamat, Kristus, Tuhan. Kenapa? Karena dia datang sebagai manusia. Jadi diberitahukan begini, hey, his arrival is just like you. He was born today. Hari ini dia lahir kayak kita. Dia lahir. He is here now. Seperti kita. Dia datang pada kita. Karena dia adalah juru selamat. Baru kedua, Kristus. Nah ini dia yang penting. Kristus itu artinya apa? Orang bilang yang diurapi. Tapi sebenarnya bukan cuma yang diurapi. Kata Kristus itu padanan katanya di perjanjian lama adalah Mesias. Betul ya? Mesias dan Kristus. Artinya memang yang diurapi. Tapi bukan yang diurapi biasa. Ini adalah raja yang diurapi. Saya suka bahasa Arabnya. Bahasa Arab mudah itu Al-Masih ya. Itu raja yang diurapi. Dia bukan cuma sekedar raja biasa. He's a great king. Dia bukan raja biasa. Dia super king. Dia yang diurapi, Kristus. Baru kemudian dikatakan dia adalah Tuhan. Jadi kabar baik ini disampaikan kepada para gembala. Siapa mereka ini? Imam. Jangan salah. Mereka bekerja di bait suci. Mereka yang mempersiapkan korban-korban itu. Sebab memang dari awal Yesus datang untuk mengorbankan dirinya. Setelah itu nubuatan, narasi yang coba dibangun di sini. Nah kemudian kita lihat apa yang terjadi di sini. Alkitab berkata pada waktu itu karena raja datang ada kabar baik. Apa kabar baiknya? Kabar baiknya dikatakan begini. Dia sama seperti kita. Dia sama. Itu kabar baik gak sih? Tuhan jadi sama kayak kita. Itu kabar baik. Saudara berkata, mana bisa? Justru itu kabar yang paling baik. Sebab karena dia sama seperti kita, dia dapat mengerti kita. Dia tahu apa yang kita alami. Dia mengerti apa yang mereka sedang hadapi. Pada waktu itu bangsa Israel sedang apa? Sedang dijajah dengan sangat berat. Itu penjajahan yang udah ke 100 tahun lamanya. Mereka kemudian sudah kehilangan seluruh kehebatan mereka. Ya, mereka dalam keadaan tertindas. Tapi sekarang dia beritahu ini, raja lagi datang. You'll be okay, you'll be fine. Kamu akan baik-baik aja. Itu sebenarnya berita yang coba disampaikan. Nah, kenapa saya katakan bahwa ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa? Karena dia bilang ini, dia sama kayak kita. Dia sederhana seperti kita. Dia dapat didekati. Dia dapat disentuh. Dia berjalan dengan kita. Dia bersama dengan kita. Bayangkan, adakah Tuhan yang seperti itu? Coba. Oh yes, dia mengerti saudara. Dia tahu saudara. He is here. Saudara dalam kesusahan, dengarkan ini. Di kesusahanmu, dia ada di situ. Saudara dalam kesedihanmu, dia ada di situ. Engkau ada dalam kegagalan, dalam kegagalanmu, dia ada di situ. Kalau saudara dalam keadaan seperti itu, ketahuilah, katakan kata itu. He is here. Oh, saya dalam keadaan yang susah, pandemi bikin saya nggak jelas. He is here. Dia ada di sini. Saya merenungkan waktu mereka kasih topik ini pada saya merenungkan, wah ini sesuatu yang powerful.
tapi sangat disayangkan. Beberapa orang Tuhan sudah ada, mereka nggak sadar kalau Tuhan ada. Saya berharap saudara nggak kayak gitu deh. Tuhan sudah datang, saudara kata, Tuhan di mana ya? Ada apa di sini? Si Komo lewat ya tadi, macet jalanan. Orang lagi bingung. Tapi coba saya mau katakan pada saudara, Tuhan itu sudah ada, tapi mereka nggak sadar dia ada. Siapa orang-orang itu? Matius pasal 2 mencatat cerita itu. Siapa dia? Herodes. Herodes raja, men. Dia raja di wilayah Yudea. Harusnya every information comes to that town. Dia pasti tahu. Dia harus tahu dong, dia raja. Tapi ini tiba-tiba orang yang jaraknya ribuan kilometer, yang dalam perjalanan untuk cari itu diperkirakan 2 tahun jalannya mereka, itu datang naik unta ke tempatnya mereka, kemudian tanya, ada raja yang lahir di sini. Terus dia tanya, raja apa ya? Dia nggak tahu, no clue, raja kayak apa yang datang. Why? Bisa nggak itu? Nah ini saya beritahu buat saudara, seringkali kita miss out bahwa dia sudah ada dengan kita. Kita miss out bahwa dia tidak pernah meninggalkan kita. Kita miss out bahwa Tuhan tidak pernah gagal untuk memahami kehidupan kita. Kita miss out seolah-olah kita berkata, Tuhan tidak kendalikan. Mengapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Saya beritahu buat saudara, God never fails. Dia tidak pernah gagal. Dia selalu ada dengan saudara. Nah ini yang terjadi. Ini luar biasa. Oh ada raja toh. Nah langsung apa yang muncul? Dengki muncul, iri muncul, takut posisinya, rasa amannya kemudian hilang seketika. Langsung dia kumpul. Hari itu langsung adakan persekutuan doa hari itu. Tiba-tiba Herodes mau ketemu sama ahli-ahli Taurat dan semua. Kumpul semuanya. Sudah boleh baca di Matius pasal 2. Saya nggak perlu di narasi biasa kan. Mereka kumpul. Kemudian Herodes nanya, benar ada raja lahir di sini? Di mana raja itu lahir? Sebab ada yang nanya, ada raja lahir. Katanya sudah lahir. Nah tentu sudah tahu kan. Kisah di Matius pasal 2, Yesus bukan bayi lagi dong. Dia sudah berusia berapa? 2 tahun. Ya, di Matius pasal 2, Yesus sudah berusia 2 tahun. Tidak dibilang lagi bayi Yesus, tapi anak itu. Tidak anak dia. Sudah 2 tahun. Jadi sebenarnya selama 2 tahun, they don't know. Time flies, time passing by, they don't know. They didn't realize that Jesus is there. Apa masalahnya? Ah ini dia ini. Karena mereka tahu sebenarnya menurut nubuatan, cuma mereka miss out the time. Mereka gagal melihat waktu. Saya mau katakan kepada kita sekalian, belum pernah ada waktu seperti yang kita alami sekarang. I repeat it again. What we are facing in this generation never happened in the history of human being. Baru kita pertama kali satu pandemi yang sifatnya global seperti sekarang. Belum pernah terjadi sebelumnya di sejarah manusia. Sudah tahu itu ya? Sudah nggak tahu ya? Sudah pikir sakit pilek biasa? Iya ya. No, this is the first time in the history of human being. Spanish flu 100 tahun yang lalu nggak kayak sekarang. Nggak kayak sekarang. Spanish flu orang di Jawa baik-baik aja. Ya di sekarang coba di mana yang baik-baik aja? Tiba-tiba the whole world for the first time in the history of human being. So kita ada pada satu waktu yang menurut Alkitab menggunakan kata ini, plero itu waktunya. Ini seperti penggenapan dari semuanya. Tuhan mau nyatakan sesuatu buat kita. Saya tidak berkhotbah Tuhan mau datang sekarang atau besok berapa hari, enggak. Saya cuma bilang ada hal yang luar biasa yang Tuhan mau kerjakan buat generasi kita. So there is something yang kita perlu baca, kita perlu tahu. Kalau saya pakai bahasa, ada lawatan Allah yang luar biasa yang bakal terjadi. Yang kita perlu pertimbangkan bahwa masa cuma orang mati yang banyak, masa Tuhan tidak bikin apa-apa di sini? Enggak dong. Saya yakin Tuhan sedang mengerjakan sesuatu. Don't miss that out. Karena ini dia ini. Yesus lahir itu tidak kebetulan deh. Waktunya udah diatur. Coba Galatia pasalnya yang keempat, ayatnya yang keempat, beritahukan pada kita. Coba kita lihat ayat tersebut. Have a look. Lihat ayat itu sebentar. Saudara masih bisa ikuti saya ya? Masih ya? Masih. Saya baru khotbah 10 menit sudah panik. Oke, Alkitab bilang begini. Tetapi setelah genap
waktunya. Itu kata yang dipakai pleroo. Kata pleroo itu punya penting ini. Ketika pas waktunya. Tuhan gak pernah salah waktu. Ketika pas waktunya, maka Allah mengutus anaknya lahir dari seorang perempuan. Nah ini dia yang, kalau ada hal yang paling bahaya adalah kita gagal menangkap waktu Tuhan. Di tengah-tengah pandemi yang luar biasa ini, saya berharap Natal ini memberi pesan buat kita. Yuk persiapkan diri kita supaya kita tidak miss out lawatan Tuhan. Seperti Herodes, udah 2 tahun dia masih bingung. Di mana? Lahir di mana itu raja? Jadi kumpullah ahli Taurat. Kemudian mereka berkata begini, menurut nubuatan kitab Mika, dia akan lahir di Efrata, di Bethlehem. Oh di Bethlehem, dekat sini. Tahu Bethlehem sama Yerusalem cuma berapa? 5-6, dekat sekali. Cuma 5-6 kilo aja kira-kira, 7 kilo dah paling jauh. Kita bakal ke sana ya, dia bilang begitu. Tapi kan dia nggak enak, dia raja. Masa pergi cari-cari raja di situ katanya. Jadi dia mau belaga trik orang Majus. Tapi itulah orang berusaha menipu Tuhan, ketipu sendiri kan. Dia berkata gini, kamu cari di mana raja itu ada. Kalau kamu sudah temukan raja itu, kamu balik kasih tahu saya. Biar saya juga datang untuk menyembah. Ya penyembahan yang palsu bakal tambah banyak. Tapi apa yang terjadi? Orang Majus karena mereka tulus, mereka dituntun oleh Tuhan. Mereka sampai di tempatnya. Itu kata ditulis dengan baik. Tepat pada waktunya mereka dituntun oleh bintang itu. Bintang itu sudah menuntun mereka berapa lama? 2 tahun. Lama itu 2 tahun. Jadi mereka sudah tahu ada raja lahir 2 tahun. Yang tinggal di Yerusalem nggak lihat. They missed out the time. They missed the visitation of God. Mereka kehilangan waktu itu. Oke, saya mau kasih tahu aja apa akibatnya buat mereka. Akibatnya buat mereka adalah sampai hari ini mereka masih miss out. Mereka masih nunggu. Dan miss outnya tahu 2000 tahun. Saya membaca laporan tentang ada banyak sih sekarang orang mulai bertobat. Mereka mulai mendengar. Kita tahu seandainya 2000 tahun yang lalu kita sudah terima, udah berbeda nation kita, terlambat. Tapi kan Yesus memang memberi nubuatan. Nah saya mau akhiri sharing saya untuk beritahu bahwa hey, He is here. Dia bersama dengan kita. Dia mau melawat kita. Dia ingin berbuat perkara-perkara yang hebat melalui kehidupan kita dan gerejanya. Saya mempercayai setelah ini ibadah kita akan dimurnikan oleh Tuhan. Betul ya? Kegoncangan ini memurnikan ibadah kita. Kita tidak ibadah untuk show off lagi. Karena kita sudah 1,5 tahun ibadah di rumah. Mau show apa? Di rumah di depan kamera aja bengong ini. Terus kemudian yang tadinya perjamuan kudus dilayani, ini semua kan sudah bikin sendiri di rumah. Jadi ibadah kita kemudian mulai dimurnikan dari dalam. Tuhan sedang memurnikan hal tersebut. Nah mari kita akan baca Lukas 19 ayat yang terakhir. Kemudian saya mau beritahu kepada saudara, He is here. Dia ada di sini. Kitab Lukas. Kita baca Injil Lukas. Ini saya bawa saudara ke akibat yang sangat jauh. Itu judulnya Yesus menangis. Sudah tahu cerita itu? Lukas pasal yang ke-19. Saya mau baca ayatnya yang ke-41. Kalau saudara baca ayat 41, saudara akan menemukan kisah ini. Kalau saudara pergi ke Israel, kalau kita pasang di Yerusalem, kita akan lewati jalan ini. Pasti. Jadi kita akan berhenti di sebuah gereja yang dibangun oleh seorang rahib dari Ordo Fransiskan. Ya, dia mendirikan itu di mana dia punya gereja seperti air mata. Ya, gerejanya seperti air mata, dibuat seperti itu karena Yesus menangis di situ. Dan itu adalah mungkin salah satu sites yang paling indah untuk lihat Yerusalem ya. Jadi kemudian Alkitab bilang begini. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Kenapa dia menangisinya? Kita lihat ayatnya yang ke-42. Katanya, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tapi sekarang hal itu telah tersembunyi bagi matamu.
Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu. Dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui apa? Saat, kairos, waktu, bila mana Allah melawat engkau. Yuk, Yesus datang ke dunia ini, dia sudah ada. Itu berita yang baik. He is here with us. Mari kita hargai, kita tinggikan. Dia raja, dia layak disembah. Kehidupan kita persembahkan buat dia. Karena mungkin waktunya bisa meleset. Dan orang pikir, minggu depan pasti bisa lah. Siapa bilang? Di COVID ini kita belajar bahwa hanya dalam hitungan detik. Saya lagi di telepon, saya bertanya teman saya Samuel Saputra, gimana keadaannya? Saya masih bicara di telepon sama teman yang satu. Tiba-tiba kan WhatsApp masuk ya. Teman yang satu udah nangis. Udah pergi. So, this is only like what? 30 seconds? Not even 30 seconds. Time just like that. Nah, tapi kita suka berpikir bahwa biasain aja lah. Lemesin aja bro, kita biasa aja. Enggak lah. Take lesson. Kita belajar dari semua ini. He is here. Dia mau kita memberi respon pada dia. Kita menyembah dia. Tangkap momen ini. Dan kemudian kita akan bergerak bersama dia. Dia ada dengan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.